Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali di hari yang cerah ini, di pagi ini tanggal 23 Juli 2020 dalam mata pelajaran PPKN KD 31 dalam tema 1 subtema 1. Masih di tema 1 subtema 1. Kali ini kita akan belajar tentang penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, setiap pagi kita sudah melakukan pembiasaan membaca Pancasila ya sebelum kegiatan belajar dimulai. Kalian sudah melakukan pembiasaan hari ini? Ya, sudah ya. Langsung saja. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Maksudnya apa? Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila ini menjadi pedoman, menjadi dasar, menjadi pedoman untuk berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Dengan mengamalkan sila-sila Pancasila, rakyat Indonesia ini diharapkan dapat hidup secara rukun, secara damai, dan menjadi sejahtera. Nah, berikut ini bunyi dan makna sila pertama dan kedua Pancasila. Kalian boleh sambil lihat buku kalian ya. Kita bahas supaya misalnya ada yang kalau membaca sendiri di rumah agak males, kalau kita bahas mungkin bisa lebih bersemangat bersama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya apa? Di sini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia ini bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi setiap warga negara Indonesia ini, karena Pancasila ini sebagai dasar negara, maka setiap warga negara Indonesia harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian sila ini juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang religius. Jadi dasar negara kita adalah Pancasila, yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau tidak beragama di Indonesia ini tidak boleh ya, karena memang dasar negara kita adalah Pancasila yang punya sila pertamanya adalah berketuhanan yang Maha Esa. Setiap warga negara yang harus mengakui bahwa, harus berketuhanan ya. Apapun itu religinya, apapun itu agamanya, maka dia harus berketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang religius, saya ulangi. Kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya apa? Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertama Pancasila adalah yang pertama, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini saling berkaitan ya antara sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Nah, bagaimana ketuhanan yang Maha Esa ini dapat mewujudkan hidup rukun, damai, dan sejahtera? Ya, karena memang agama atau religi ini sangat mengatur kita ya, sehingga kita dapat menjaga supaya hidup kita tetap rukun dan damai. Nah, yang menciptakan ketidakrukunan otomatis orang-orang yang tidak begitu memahami agamanya. Misalnya merokok di depan orang-orang yang sedang berkerumun, baik apa tidak? Tidak baik. Berarti dia tidak berusaha untuk hidup rukun, tidak menciptakan kedamaian ya, karena dia tidak memahami agamanya dengan baik. Kalau dia memahami agamanya dengan baik, misalnya rokoknya tidak dinyalakan di tempat umum, di depan anak-anak, misalnya di depan orang yang sakit, di depan orang yang asma, membunyikan musik keras-keras misalnya di saat orang-orang berada di harus konsentrasi misalnya. Itu
dilakukan oleh orang-orang yang kurang memahami agamanya. Kalau orang yang memahami agamanya dan berketuhanan yang Maha Esa, otomatis dia tidak akan mengganggu orang lain, sehingga dia tidak sengaja melakukan tidak ingin rukun dengan orang lain. Kalau dia ingin rukun dan berdamai dengan orang lain, harusnya dia tidak mengganggu orang lain. Kemudian mensyukuri segala yang ada di alam semesta yang merupakan anugerah Tuhan. Mensyukuri segala yang ada di alam semesta yang merupakan anugerah Tuhan. Misalnya kalian lihat di gambar sebelah kanan ini ya. Merawat tanaman, cara mensyukurinya. Contohnya merawat tanaman yang merupakan salah satu cara mensyukuri anugerah Tuhan. Selain tanaman ya tumbuhan, lingkungan. Ya tadi kalau lingkungan misalnya seperti udara. Kalau udara diberi asap-asap yang tidak baik, misalnya seperti asap rokok, ini mencemari apa tidak? Mencemari. Berarti mensyukuri segala yang ada di alam semesta apa tidak? Tidak. Cara mensyukurinya jangan dikotori, jangan dicemari, jangan ciptakan polusi-polusi. Ya, itu kan kendaraan bermotor banyak ya, mereka akan melakukan aktivitas-aktivitas yang penting. Misalnya seperti kalau misalnya asap rokok penting apa tidak? Nggak ada penting-pentingnya. Bisa mengantarkan kita kemana? Tidak. Kalau pakai sepeda motor misalnya, orang berkepentingan mau cepat-cepat pergi kemana gitu ya. Terus kemudian merawat tumbuhan, jelas ya, tidak perlu dibahas lagi. Kalau tumbuhannya kalau gersang, alamnya gersang, otomatis lingkungan akan panas. Kita lanjutkan. Mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing. Nah, mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing. Semuanya bebas memeluk agamanya masing-masing. Yang penting berketuhanan yang Maha Esa. Ya, mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing. Tidak ada yang boleh memaksa. Kamu harus ikut saya mengikuti kamu, tidak. Ini maksudnya adalah bertoleransi terhadap agama penganut lain. Orang lain juga harus bertoleransi terhadap orang yang lain lagi ya. Misalnya pada saat perayaan-perayaan agama, kita harus bertoleransi dengan cara apa? Ya, dengan cara membiarkan. Toleransi itu asal katanya adalah tolerer itu artinya adalah membiarkan, bukan mengikuti. Misalnya seperti kita mengadakan kegiatan umat Islam, misalnya mengadakan kegiatan kegiatan hari raya Idul Fitri, misalnya sholat Id. Ya masa kita mau paksa orang mau ikut sholat Id? Ya tidak mungkin. Jadi tidak dibenarkan kita memaksa orang lain ikut sholat Id. Misalnya ya sholat Idul Fitri, tidak boleh. Misalnya kita ke masjid, untuk yang anak laki-laki biasanya ke masjid ya, terus memaksa umat lain untuk ikut pergi ke masjid, itu berarti tidak toleransi. Jadi toleransi itu membiarkan, bukan mengikuti atau memaksa. Misalnya lagi ada umat Nasrani merayakan Natal, ya berarti tidak boleh memaksa umat Islam untuk mengikuti kegiatan Natal, dan itu tidak mungkin terjadi ya. Terus kemudian kita juga yang Muslim tidak perlu ikut-ikutan, karena toleransi itu membiarkan, bukan mengikuti. Misalnya yang Muslim kemudian ikut-ikutan pergi ke gereja, ikut-ikutan merayakan Natal, berarti itu bukan toleransi, itu bukan seperti itu ya, bukan mengikuti tetapi membiarkan. Kita biarkan dan tidak boleh mengganggu, itu namanya toleransi. Terus ada yang ngebom itu tidak boleh ya, itu namanya bukan toleransi. Dan pasti yang ngebom itu nggak tahu Indonesia, pasti bukan orang Indonesia, pasti dia tidak berketuhanan yang Maha Esa. Kalau dia
mengakui Indonesia pasti mengakui dasar negara kita. Berarti kalau dia orang yang berpancasila, berarti dia tidak mungkin melakukan hal-hal seperti itu, karena kalau berpancasila mengakui ketuhanan yang Maha Esa, otomatis dia akan membiarkan saja orang lain melakukan ibadah-ibadah agamanya masing-masing, membiarkan bukan mengikuti ya. Lalu menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Ya, menghormati dan mudah dipahami ya. Sini juga ada penganut agama yang berbeda-beda. Misalnya di desa kita saja di Ngadirejo banyak aliran-aliran dan bisa saling menghormati dan menjaga kerukunan. Jadi tidak boleh memaksa atau mengolok-olok. Misalnya, oh kamu kok pakai cadar, berarti mengolok, sudah tidak menghormati ya. Tuh, orang itu kok celananya cingkrang, itu sudah termasuk tidak menghormati. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, sila kedua Pancasila ini mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Jadi adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antara sesama manusia, tidak ada kamu lebih ini lebih ini, sama-sama menjadi manusia yang merdeka di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Berikut ada nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua Pancasila. Mengakui persamaan ya. Mengakui persamaan derajat antara sesama manusia. Ya, tadi tidak membeda-bedakan, misalnya ini temannya kurang mampu dengan yang lebih mampu, tidak boleh saling membeda-bedakan. Kemudian ini cantik, ini kurang begini, ini kurang begitu ya, tidak boleh. Ini warna kulitnya begini, ini warna kulitnya begitu, tidak boleh. Kalau masih membeda-bedakan berarti dia tidak berpancasila, sila kedua. Selanjutnya, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar negara. Jadi memang ada persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Misalnya sama-sama wajib menaati aturan. Ya, berarti tidak ada ini khusus orang-orang ini boleh tidak menaati aturan, berarti tidak begitu. Kewajibannya menaati ya menaati semuanya. Haknya misalnya hak untuk hidup damai, ini boleh damai, yang itu tidak boleh damai ya tidak boleh, tidak seperti itu. Semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam bernegara. Selanjutnya, mengembangkan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa misalnya saling menghormati tadi ya, tidak ada ini memaksa itu memaksa ini, tidak ada. Kita sama-sama warga yang merdeka di dalam bangsa ini ya. Selanjutnya, saling menyayangi sesama manusia. Ini jelas saling menyayangi ya, dengan makhluk hidup tumbuhan saja kita menyayangi, dengan hewan saja kita menyayangi. Kok ada orang-orang yang jahat, ya sudah dihindari saja, tinggal saja, nanti kan ada hukumnya sendiri ya, negara ada hukumnya sendiri untuk orang-orang yang jahat. Kemudian gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, contohnya seperti gambar berikut ini ya. Membantu korban banjir merupakan penerapan sila kedua Pancasila, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Misalnya yang mampu membantu teman-temannya yang kurang mampu. Misalnya ada temannya buku-buku yang sudah tidak terpakai dan masih ini
masih bisa digunakan, mungkin bisa diberikan kepada adik-adik kelasnya yang kurang mampu, bajunya yang sudah yang masih layak pakai tapi sudah tidak muat, boleh diberikan kepada tetangga-tetangganya, atau memberikan kalau kita punya snack teman kita tidak makan boleh diberi. Tapi kalau sudah diberi ya jangan mengejek, ini tidak enak, itu sudah diberi tapi tidak gimana ya, tidak berterima kasih malah mengejek yang memberi. Kalau nggak enak ya sudah simpan dulu. Itu ya, ini adalah pembelajaran kita kali ini. Tugasnya kalian membuat video pendek, video diskusi dengan orang tua, boleh dengan ayah atau ibu, boleh dengan kakak, saudara atau tetangga, atau dengan teman, boleh saling bercakap dengan teman. Jangan lupa pakai seragam ya, jangan lupa mandi dan gosok gigi juga. Iya, jadi tugasnya adalah membuat video pendek ya, diskusi tentang cara mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa berupa tumbuhan. Ya, membuat diskusi pendek ini membahas tentang cara mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa berupa tumbuhan. Kemudian penerapan nilai-nilai Pancasila, sila pertama dan kedua. Kemudian apakah sudah diterapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari? Jadi catat, kalian bisa catat. Jadi diskusinya membahas 1, mensyukuri anugerah Tuhan berupa tumbuhan. Kemudian penerapan nilai-nilai Pancasila, sila ke-1 dan ke-2 dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apakah kalian sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Video pendeknya dibuat teks di buku catatan ya. Dibuat di buku catatan, misalnya percakapan antara ayah dan saya. Ayah dan